Biasanya kalau saya ceramah tidak pakai konsep, bebas Ji. Kemarin saya ceramah di Istana Wapres, bebas. Sekarang saya harus pakai konsep. Kenapa? Karena acaranya penegak hukum. Saya takut ditangkap. Nanti salah picak Kak, masuk penjara. Nah ibu bapak, Rasulullah pernah berkata, ada 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Bayangkan, 10 sudah dijamin pasti masuk surga, tidak dikhawatirkan lagi. Nabi mengucapkan dari bibirnya 10 orang pasti masuk surga. Siapa di antara 10 itu? Satu di antaranya Umar bin Khattab. Apa profesinya Bu Umar bin Khattab? Kalau sekarang Pak, Kajati. Kalau di negara, Jaksa Agung, penegak hukum. Berarti para jaksa, para penegak hukum ada di jatahnya masuk dalam surga mewakili Umar bin Khattab. Amin. Dengan catatan penegak hukum seperti Umar. Kan langsung cepat tepuk tangan, dengar kok dulu baik-baik. Nah, mari kita lihat. Ya, kita lihat dulu. Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu masuk Islamnya spektakuler. Dia marah sama Muhammad, dia mau bunuh Muhammad. Kenapa? Benci sama Muhammad? Tidak. Benci sama Islam? Tidak. Apa? Gara-gara ini Muhammad naribut orang di Mekah, berpecah belah orang di Mekah. Saya mau bunuh Muhammad. Dengan mati Muhammad, saya menyerahkan diri kepada Bani Hashim. Bunuh nyawa, bayar nyawa, damai Mekah. Kira-kira samalah sekarang 01, 02 ribut terus. Berhenti mau ribut pilpres. Tidak ada 01, tidak ada 02. Yang ada sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03, Persatuan Indonesia. Tidak ada mie kampret, tidak ada mie cebong. Semua kita bangsa Indonesia. Begitu juga Umar. Gelisah, kenapa ini negaraku? Kenapa ini maka ribut? Akhirnya dia bilang, salah satu cara menghentikan keributan, saya bunuh ini sumber keributan, perpecahan, Muhammad. Dia datanglah, ya, mau bunuh Muhammad. Dia hunus pedangnya, mau ke Darul Arqam, tempatnya Rasulullah lagi ngajar agama. Dalam perjalanan tiba-tiba ketemu sama orang Makkah. Umar, mau pergi mana buru-buru? Nah, bilang mau pergi mana lagi? Saya mau pergi bunuh itu buang kerok. Pakar rusa-rusa. Siapa? Muhammad. Tidak salah bos. Kenapa? Masa Muhammad kau mau bunuh baru adikku sudah masuk Islam? Tojengko. Betul kak? Balik haluan Umar. Tidak jadi ke Muhammad. Dia datangi rumahnya adiknya. Dia ketuk pintu. Pandrakmu. Umar. Kacau ini. Begitu dia buka pintu, dia banting iparnya. Dia banting iparnya, dia injak lehernya. Kau rupanya sudah masuk Islam. Dia bilang adiknya, Umar, dia kau bunuh suamiku. Kau juga, jangan banyak bicara. Dia sikut adiknya. Jatuh adiknya, pecah bibirnya. Keluar darah bibirnya. Lalu adiknya tampil, dia bilang, Umar, kenapa? Saya sudah masuk Islam. Kau bisa kuasai diriku. Kau bisa jajah saya. Tapi demi Allah, kau tidak bisa kuasai akidahku. Kenapa? Saya masuk Islam. Kaget Umar. Barusan nalawang adikku ini. Pasti ada apa-apa ini. Lalu Umar mundur. Dia bujuk adiknya. Sudah beda. Ada kau sentuh kak. Umar lalu ambil lap. Dia lihat bibirnya. Jangan sentuh saya. Umar melihat ada gulungan-gulungan di bawah tempat duduk. Dia bilang Umar, apa itu? Adiknya langsung ambil itu gulungan. Adalah mushaf. Kalau sekarang robekan-robekan Quran. Tapi kan dulu tidak ada di Quran. Diambil sama adiknya. Kasih lihat kak. Tidak boleh. Kasih lihat saya. Tidak boleh. Kamu kotor. Kalau kamu pegang ini. Wuduk kau dulu. Umar cuci tangannya lalu diambil. Dibaca surat Taha ayat 1 sampai 5. Yang kesimpulannya ayat itu, dia bilang inilah Al-Quran diturunkan kepada kalian petunjuk membedakan antara yang hak yang batil. Dia baca Umar, lalu dia bilang Umar, apa kali ini barang bagus. Akhirnya apa? Dia bilang, Aina Muhammad, mana Muhammad? Dia bilang, jangan kok, nanti bikin kacau lagi. Dia bilang tidak, dia datangi Muhammad, dekat tuh. Dia lihat dari dalam. Di dalam sudah ada Hamzah, Abu Bakar Siddiq, dan sahabat lain. Dia bilang, kacau nih, datang Umar, buka pintu. Nah bilang Abu Bakar, tenang kok. Umar, kalau dia datang, dia dapat hidayah, masuk Islam. Kalau dia bikin gaduh, gampang, kita borongi. Diborongi, Umar sendiri, kita dan kawan-kawan.
Begitu dia buka pintu, Hamzah langsung dia banting Umar. Kenapa kau datang bikin kacau? Nabi bilang Umar, peace, 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 peace. Damai, damai, damai. Yang kau lagi cari di buku itu tidak ada peace, peace, tidak ada. Ini bahasa anatonji dasar Latin. Yang kau lagi bikin kacau? Nabi bilang, tidak. Saya datang mau menyatakan diri. Lalu kedengaran suara dari biliknya Rasulullah dan berkata, kasih masuk. Masuk Umar dan menyatakan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Umar bin Khattab keras tapi lembut hatinya dalam menerima kebenaran. Yang banyak diantara kita keras hatinya, keras juga menerima kebenaran. Umar keras pribadinya tapi lembut dalam menerima kebenaran. Itulah sejarah keislamannya. Setelah Islam, mari kita lihat jejak-jejaknya dalam menegakkan hukum. Pertama, dia tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Datanglah Umar lagi hitung-hitung uang sebagai Amirul Mukminin, presiden. Tiba-tiba ada orang datang ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Sini kau masuk. Nah, bilang Umar, tunggu dulu. Kau datang ini ketemu saya sebagai Umar pribadi atau Umar sebagai presiden? Nah, bilang pribadi sih Pak Umar. Oh kalau begitu kasih mati lampu. Nah bunuh itu bejana. Nah, kenapa dibunuh? Gelap ki. Dia bilang begini bos. Tadi itu saya pakai lampu, saya lagi tugas negara. Ini minyaknya, minyak negara. Wajar, saya lagi tugas. Sekarang kita cerita pribadi. Tidak ada hubungannya di minyak. Yang kau pakai ini, tidak boleh dipakai. Kalau ini tidak pakai aparat di Indonesia, tidak ada plat merah berkeliaran hari Sabtu sama Minggu. Tidak ada plat merah berkeliaran bawa undangan. Tapi sekarang tidak ada betul plat merah kalau Sabtu sama Minggu. Kenapa? Nah ganti platnya, plat palsu. Plat cetong. Tapi tidak ada di Sulawesi Selatan, ya Sulawesi Selatan. Jadi para jaksa, kami berharap kalau mau menjadi penghuni surga seperti Umar bin Khattab, yang kau pakai plat merah kalau untuk kepentingan pribadi. Insya Allah kau punya jatah masuk surga. Jadi ustadz di Sulawesi Selatan banyak, penghafal Quran di Sulawesi Selatan banyak, profesor di Sulawesi Selatan banyak, dokter di Sulawesi Selatan banyak, pengusaha di Sulawesi Selatan ribuan. Tapi kajati di Sulawesi Selatan hanya satu. Maka tegakkanlah hukum dengan sebaik-baiknya seperti Umar bin Khattab, masuk bapak surga. Kajati di dunia, insya Allah kajati juga di akhirat. Yang kedua, siapa suruh keundang ya?